nikmat kepada kita, nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kegiatan Isra Mi'raj, walaupun sudah lewat, tapi tidak mengurangi, ya. Tidak masalah, walaupun kita sudah lewat, kita sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban. Ya. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masih diberikan kesehatan di tengah wabah pandemi, ya, di mana banyak saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, dan tidak banyak pula yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala telah mendahului kita. Kita doakan mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa kita jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Ya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang taat sehingga kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, di awal saya sudah mengucapkan kata yang paling pantas kita ungkapkan adalah kalimat syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat umur panjang, diberikan kesehatan. Sebagai ungkapan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Rajab ini, Allah memberikan sebuah perintah, Allah memberikan dekret. Ini perintahnya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Biasanya Allah memberikan perintah-perintah itu melalui perantara malaikat Jibril. Namun untuk satu ini Allah langsung memanggil Rasulullah, langsung memberikan perintah untuk sholat 5 waktu. Yang awalnya 10 dikurangi lagi, ya, akhirnya hanya 5 waktu. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Setelah kita sudah istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, kita tingkatkan lagi sholat 5 waktunya ini dengan berjamaah. Karena dalam hadis Nabi disebutkan sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Artinya pahalanya lebih baik dibandingkan sholat sendirian. Itu pahala sholatnya, belum pahala ketika kita melangkahkan kaki. Kaki kanan kita diberikan oleh Allah 10 kebaikan, 1 langkah kaki. Kaki kiri kita menghapuskan 10 dosa. Maka dianjurkan ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat menuju masjid, pulangnya itu muter. Artinya apa? Biar lebih jauh langkah kita, lebih banyak pahala yang kita raih dari sholat berjamaah, ya, terutama sholat subuh dan juga sholat isya. Sholat subuh, siapa saja yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjalankan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita terus berdoa sama Allah supaya kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Dan jangan sampai kita meninggalkan sholat gara-gara sibuk, ya. Karena kalau kita sengaja meninggalkan sholat, Masya Allah, itu azabnya ada 15. Azab ketika di dunia, azab ketika akan sakaratul maut, azab ketika di dalam kubur, azab ketika dia dibangkitkan dalam kubur. Dan yang lebih mengerikan lagi, azabnya bagi orang yang meninggalkan sholat. Ketika perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW, beliau diperlihatkan ada umatnya membenturkan kepalanya ke dinding neraka, hancur. Setelah itu dibentur
lagi, hancur lagi, dibenturkan lagi, hancur lagi. Rasulullah bertanya sama Jibril, apa yang dilakukan oleh umat tersebut, oleh orang tersebut? Maka kata Jibril, orang tersebut adalah orang yang meninggalkan sholat fardu. Dan nanti di dalam neraka, ya, itu juga ada sujaul aqrab, ular yang berbisa dan juga dari besi. Dan kita nanti, dan naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak ada yang masuk ke situ, ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga Allah, amin. Dan dalam keadaan terikat, neraka itu dijaga. Kita tidak bisa lari. Kalau di dunia mungkin ketika orang kesakitan di dalam penjara, ketika dia merasakan kesakitan dalam penjara, dia berusaha untuk lari, kesempatan dia bisa lari. Tapi di neraka tidak ada kesempatan baginya untuk berlari. Maka terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan sholat, khususnya di sini adalah sholat berjamaah, dan jangan sampai kita mengakhir-akhirkan. Karena orang yang mengakhirkan sholat itu termasuk orang-orang yang lalai. Dan dalam surah Al-Ma'un disebutkan fawailul lil musallin, maka neraka atau celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat tapi sholatnya dalam keadaan lalai. Di nanti karena mungkin sibuk dengan tugas-tugasnya atau anak-anak itu sibuk dengan HP-nya, akhirnya sholat di akhir-akhirkan. Nah, itu juga berdosa, ya, kalau kita sengaja mengakhirkan sholat. Itu yang pertama yang dapat saya sampaikan, itu tentang sholat. Dan di bulan Rajab ini, ya, di bulan Rajab kita, menurut sebagian ulama, bulan Rajab itu waktunya adalah untuk menanam. Kita terus untuk menanam kebaikan, terus memperbanyak kebaikan-kebaikan. Khususnya ibadah sholat. Tambah lagi kita dengan beristighfar. Dan beristighfar terus kepada Allah SWT. Rasulullah tidak kurang dalam satu hari itu beristighfar selama 100 kali. Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai umatnya terus kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita beristighfar, ya. Astagfirullahaladzim. Itu diantaranya yang sering dilakukan terus ibadahnya, ya, istighfar, tambah lagi dengan puasanya, ditambah lagi dengan sedekahnya. Itu di bulan Rajab. Ketika kita bulan Rajab sudah melakukan itu, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Sya'ban itu semua amal oleh Allah SWT itu langsung diijabah. Maka apa? Kita lebih dari bulan Rajab ibadahnya. Dan dianjurkan di dalam bulan Sya'ban ini kita memperbanyak berzikir. Minimal membaca subhanallah, tasbih, membaca hamdalah atau tahmid, membaca takbir, ya. Mari kita bersama-sama, karena ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Mari kita bersama-sama semuanya, saya mengajak semuanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berzikir insya Allah hati kita semuanya berada dalam ketenangan, ya. Mari bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah la ilaha kita perbanyak bertasbih, berbanyak tahmid, tahlil, juga takbir kepada Allah SWT di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban selain berzikir, Rasulullah juga memperbanyak ibadah yang lainnya, diantaranya adalah puasa, ya. Banyak puasa, diperbanyak juga sedekah. Apalagi hari ini kita subhanallah, hari Jumat, Yaumul Barokah, hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain perbanyak tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersedekah. Insya Allah doa
di hari Jumat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Bulan Sya'ban itu adalah waktunya. Kalau Rajab tadi waktunya kita itu menanam. Kalau Sya'ban, kalau sudah menanam, kata Bu Emi itu guru biologi ya Bu Emi ya, kita waktunya adalah untuk menyiram. Kita sirami ya, disirami dengan tasbih, tahmid, ya, takbir dan tahlil. Dan insya Allah nanti tidak lama kita akan bertemu dengan bulan yang agung ya, bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu dikatakan kata beberapa ulama adalah waktunya turun hujan. Artinya waktunya kita itu panen. Kita akan panen manakala kita sudah menanam, kita sudah menyiram. Kalau selama Rajab berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan ibadah. Sya'ban pun kita biarkan begitu saja, maka jangan berharap ya, jangan berharap 100% kita akan menanam di bulan suci Ramadan. Dan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, kita harus mempersiapkan, karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang agung. Kita anggap Ramadan itu adalah sebagai tamu yang harus kita sambut. Maka kita harus ada persiapan. Apa saja persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Ada 4. Yang pertama yang kita persiapkan itu adalah jiwa kita, ya. Jiwa kita dipersiapkan tadi itu adalah dengan ibadah. Kita sudah mempersiapkan. Bulan Rajab, ibu-ibu, masya Allah, ya. Bu Yanti tuh terkenal rajin banget, Bu Yanti Yul. Mudah-mudahan istiqomah, rajin sekali dengan puasanya. Bapak kepala sekolah rajin dengan sholat duhanya ditingkatkan terus, Pak. Ya. Amin. Nah, di bulan Rajab, terus di bulan ini apa? Sekarang kita di bulan Sya'ban. Nah, ini sebenarnya adalah persiapan ruhiyah, persiapan secara jiwa. Artinya secara jiwa memang sudah siap untuk menghadapi Ramadan, sudah bersiap bertemu dengan bulan yang agung dan insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Insya Allah ya. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah jismiyah, fisik kita, karena bulan puasa kita harus bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan makan ya dan minum, maka kita harus dalam kondisi sehat. Maka mulai dari sekarang kita atur pola makan dan kita juga rutin rajin untuk berolahraga supaya apa? Fisik kita itu sehat. Maka ketika datang Ramadan kita dalam keadaan kuat ya. Terus yang harus kita siapkan juga sebelum Ramadan, nah ini adalah apa? Al-maliyah. Kita harus mempersiapkan harta. Harta bukan kita persiapkan buat, nanti Ramadan kita akan mempersiapkannya buka ya, untuk buka dengan makanan-makanan yang segala macam mewah gitu. Bukan untuk itu. Kita persiapkan harta kita karena di bulan Ramadan semua amalan itu dilipat gandakan ya. Kita nanti akan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu wajib. Kita juga harus mengeluarkan zakat mal, ya. 1 juta, jangan lupa keluarkan 25%, 25.000 mulai dihitung dari sekarang. Itu sudah dipersiapkan dari sekarang, ya. Terus juga apa? Sedekah, kita persiapkan di bulan Ramadan. Maka, alhamdulillah ya. Ini Bapak Ibu yang mendapatkan rezeki ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala mulai dari sekarang disisihkan ya. Disiapkan untuk sedekahnya, untuk zakat fitrahnya, untuk zakat malnya dan lain sebagainya. Itu yang harus kita persiapkan. Yang pertama tadi ruhiyah, yang kedua ajsamiyah atau secara fisik, yang ketiga adalah maliyah, dan yang terakhir adalah ilmiah. Kita harus mempersiapkan ilmu. Mulai dari sekarang kita belajar, dan hari ini kita juga dalam rangka adalah persiapan secara ilmiah untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan mari kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Karena siapa saja yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan baginya neraka. Dan kalau diharamkan baginya neraka,
tempat di akhirat itu hanya ada dua, neraka dan surga. Kalau diharamkan masuk neraka, berarti kita dihalalkan untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya kelak bertemu, berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah memberikan ilmu kepada kita semua, sehingga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Sudah berada di acara. Secara selanjutnya, untuk acara ini bersama-sama dengan membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillah. Untuk pengumuman pemenang, acara pengumuman akan diumumkan di Instagram resmi Sinerga. Agar tidak ketinggalan, silakan kepada teman-teman follow akun Instagram mpk.osis_smin. Baik, saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ceramahnya dibuat rangkumannya enggak, Bu Nov? Halo, Bu Novi. Novinya enggak ada ya? Bu Novi termasak, Bu Yun. Oh, dirungsung tesnya ternyata. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, juga anak-anakku sekalian. Ya, mudah-mudahan ceramah yang tadi kita perdengarkan bisa memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Ya, terutama Amin. ya, luar biasa, sangat mengingatkan kita, menjadi pencerah buat kita, menjadi penambah energi buat kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam ya. Ya, ulur-ulur waktu sholat, dan bagi yang laki-laki, tahapan selanjutnya adalah selalu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita nanti di bulan Ramadan bisa lebih baik ya, kemudian lebih berkualitas lah daripada tahun-tahun kemarin. Untuk selanjutnya, kegiatan Isra Mi'raj ini itu akan dirangkai dengan pengumuman lomba kembang. Tetapi itu nanti akan live katanya ya. Jadi hari ini kegiatan Isra Mi'raj dicukupkan hanya sampai dengan penyampaian ceramah saja. Dan bagi siswa-siswi tadi yang mendengarkan ceramah Ustadzah Ani, ya, tolong dibuat resumenya dan nanti dilaporkan ke guru PAI-nya masing-masing. Kemudian dari saya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, hatur nuhun, Bapak dan Ibu guru dan staf satu usaha, dan mudah-mudahan awal kegiatan daring kita untuk kegiatan kegiatan lainnya di SMA 1 Cimarta. Mudah-mudahan Allah memberikan kegiatan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun kasih saya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ari.
Belum di IG, Mbak. Apa Pak? Bagus. Enggak, Lagi jaga ketemu. Pak. Mohon maaf. Hmm. Ya. Bapak, mohon maaf lahir batin ya, Bu ya. Kami. Kita mau masuk ke Sa'ban ya. Apa udah masuk ya ke Sa'ban ya? Mohon maaf lahir batin lah kasadayana.